moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Analisis kebutuhan pelatihan aparat desa, dan kuesioner analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa adalah sebagai berikut. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan desa dilaksanakan dalam rangka mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, termasuk diantaranya adalah kebutuhan penerima manfaat, analisis permasalahan dan tantangan dalam pengembangan kapasitas, serta usulan solusi, dan langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan ke depan menjadi lebih baik. Pelaksanaan analisis kebutuhan dilakukan melalui penyebaran kuesioner survei pada lokasi terpilih yang melibatkan pemangku kepentingan desa dan supradesa, pejabat pemerintah di provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, serta mencakup lokasi-lokasi yang memiliki indeks kapasitas pemerintahan desa tingkat dasar, menengah, dan lanjutan, baik di lokasi yang memiliki maupun tanpa konektivitas internet. Hasil pelaksanaan analisis kebutuhan ini sangat penting dan strategis bagi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Untuk itu, mohon kiranya Bapak Ibu responden dapat memberikan data dan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan ini sebagaimana instrumen kuesioner berikut. Berikut adalah bagian kuesioner, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan responden. Menunjukkan pertanyaan wajib diisi. 1. 6 pertanyaan yang wajib diisi. Nama responden. 2. Jenis kelamin, laki-laki. Usia, 55, usia dalam tahun. 4. Alamat kantor, Jalhatsu 7 di Jakarta. Email, lm@pmail.com. Telpon kantor, la 2226 Buenistas. Sois. Pertanyaan Athen Fredless adalah pertanyaan yang wajib diisi. Kuesioner analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Di jabatan diisi sesuai tingkatan. 1. Responden aparatur pemerintah provinsi, nama provinsi, Jawa Timur, jabatan, Dewan Pendidikan Sidoarjo. 2. Responden aparatur pemerintah kabupaten kota, nama kabupaten kota Sidoarjo, jabatan dosen. 3. Responden aparatur kecamatan, nama kecamatan Taman, jabatan dosen. 4. Responden tingkat desa kelurahan, nama desa kelurahan, taman, jabatan, kepala sekretaris desa, kepala urusan seksi, anggota BPD. Dewan Pendidikan, berikutnya kosongkan formulir. 1. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa? Pernah? Belum? Jika pernah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, siapakah pelaksana kegiatan pelatihan tersebut? Bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Jika sudah pernah, beri tanda centang pada nama pelatihan yang sudah pernah diikuti. Boleh lebih dari satu pilihan. Jika belum pernah, beri tanda centang pada nama pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabat Bapak Ibu. Catat Bali. Catatan. Pertanyaan dengan tanda bintang adalah pertanyaan yang wajib diisi. Berikut adalah pertanyaan dalam kuesioner analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. 1. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa? Pernah? Belum? Jika pernah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, siapakah pelaksana kegiatan pelatihan tersebut? Bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa. Yang lain, kolom untuk menjawab. Jika sudah pernah, beri tanda centang pada nama pelatihan yang sudah pernah diikuti. Boleh lebih dari satu pilihan. A. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Perencanaan pembangunan desa. C. Pengelolaan keuangan dan aset desa.
D. Penyusunan peraturan di desa. E. Pengelolaan data dan informasi desa, kewenangan desa, rumah kerjasama desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga. I. Administrasi pemerintahan desa. J. Laporan kepala desa, penyusunan RPJM desa, L. Penyusunan RKP desa, dan D. RKP desa. Pengelolaan keuangan desa. N. Pengelolaan aset desa. O. Pengadaan barang dan jasa. P. Penguatan BPD. Q. Penguatan LKD. R. Penguatan LADS. Penguatan kelembagaan perekonomian desa. T. Evaluasi perkembangan desa. U. Keterampilan menggunakan komputer. TI. Penguatan BUMDes. W. Pengembangan bisnis dan potensi desa. Pelayanan dasar, inklusi dan kesetaraan gender. Y. Resolusi konflik. Z. Penguatan pelayanan bidang kesehatan. A. Penguatan pelayanan bidang pendidikan. Penyusunan desain dan art bidang prasarana. AC. Pencegahan korupsi. A. Pengembangan kawasan perdesaan. I. Mengembangkan inovasi desa. AF. Koordinasi dan kerjasama. Gerakan kelembagaan PKKN Posyandu. A. Peningkatan PADES. AI. Penyusunan app kegiatan. AJ. Penetapan penegasan batas desa. SISKUAL. Pengelolaan data profil desa and Klodeskel. Yang lain. Jika belum pernah, beri tanda centang pada nama pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan Bapak Ibu. Boleh lebih dari, kami kosongkan formulir. Berikut adalah daftar pertanyaan dalam kuesioner mengenai analisis kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan desa. 1. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2023? Mengikuti? Tidak. 2. Jika Bapak Ibu mengikuti pelatihan tersebut, apakah hasil pembelajaran sudah diimplementasikan dalam mendukung pelaksanaan tugas di desa Anda? Sudah belum? Jika Bapak Ibu sudah mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut, mohon sebutkan secara singkat kegiatan yang sudah dilakukan dan bagaimana dampaknya. 4. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT? Pernah? Belum pernah? Jika pernah, mohon sebutkan pelatihan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan desa tersebut. 6. Dari sejumlah pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang pernah diselenggarakan oleh Dinbina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, maupun pihak lain, apakah terdapat kebutuhan kompetensi lain yang menurut Bapak Ibu belum ada di dalam materi pelatihan selama ini? Ada? Tidak. Jika ada, mohon sebutkan nama pelatihan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan desa tersebut. Berdasarkan pengalaman mengikuti pelatihan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa selama ini, menurut Bapak Ibu, sebutkan kendala apa saja yang sering dihadapi. Boleh lebih dari 1. Mata pelatihan yang diberikan kurang relevan dengan pelaksanaan tugas di desa. Materi yang disampaikan kurang menggambarkan realitas yang dibutuhkan di desa. Jarak antara desa tempat tinggal cukup jauh ke lokasi pelatihan. Tidak ada modul pembelajaran yang didapatkan. Isi modul tidak mutakhir. Dukungan sarana dan prasarana pelatihan yang relatif masih kurang. Pengajar kurang menguasai materi yang disampaikan. Jumlah jam pelatihan yang harus diikuti terlalu lama. Kurang banyak memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan materi pelatihan. Masih terdapat banyak hal penting yang terjadi di desa, namun belum ada materi pelatihan yang mendukung. Belum ada umpan balik hasil pelatihan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur desa yang diberikan sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja desa. Lainnya, kolom utun jawab. 9. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa secara daring online? Pernah? Belum pernah? Jika pernah, mohon sebutkan nama pelatihan yang pernah diikuti secara online. 11. Berdasarkan pengalaman mengikuti pelatihan secara daring selama ini, menurut Bapak Ibu sebutkan kendala apa saja yang sering dihadapi. Boleh lebih dari 1.
Banyak aparatur desa yang tidak memiliki perangkat komputer laptop. Perangkat komputer laptop yang digunakan untuk mengikuti pelatihan kurang memadai. Aplikasi platform belajar yang digunakan. Berikut adalah daftar pertanyaan dalam kuesioner mengenai analisis kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan desa. 1. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tingkat aparatur pemerintahan desa? 1. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dalam untuk jawab? Simeon. Apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa secara daring online? Pernah, belum pernah. Jika pernah, mohon sebutkan nama pelatihan yang pernah diikuti secara online. 11. Berdasarkan pengalaman mengikuti pelatihan secara daring selama ini, menurut Bapak Ibu sebutkan kendala apa saja yang sering dihadapi? Boleh lebih dari satu. Banyak aparatur desa yang tidak memiliki perangkat komputer laptop. Perangkat komputer laptop yang digunakan untuk mengikuti pelatihan kurang memadai. Aplikasi platform belajar yang digunakan. Berikut adalah daftar pertanyaan dalam kuesioner mengenai analisis kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur. Berikut adalah jawaban yang diminta. Berdasarkan pengalaman mengikuti pelatihan secara daring selama ini, kendala yang sering dihadapi adalah banyak aparatur desa yang tidak memiliki perangkat komputer laptop. Perangkat komputer laptop yang digunakan untuk mengikuti pelatihan kurang memadai. Aplikasi platform belajar yang digunakan pada HP tablet kurang nyaman digunakan. Tidak ada jaringan internet. Jaringan internet sering putus nyambung lemah. Jaringan listrik hanya ada pada waktu tertentu. Dalam rangka peningkatan mutu pelatihan secara luring, offline, saran saya adalah meningkatkan interaktivitas antara peserta dan fasilitator, serta memastikan materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan situasi nyata di desa. 3. Dalam rangka peningkatan mutu pelatihan secara daring online, saran saya adalah memastikan platform belajar user-friendly, menyediakan materi yang mudah diakses dan dipahami, serta meningkatkan dukungan teknis dan jaringan internet untuk peserta yang membutuhkannya. Berikut adalah saran untuk meningkatkan penyelenggaraan pelatihan, baik secara luring, offline, maupun daring online. Secara luring offline, meningkatkan interaktivitas antara peserta dan fasilitator dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau studi kasus. Memastikan materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan nyata di desa dengan mengundang pemangku kepentingan lokal sebagai narasumber atau peserta diskusi. Menggunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti simulasi, permainan peran, atau kunjungan lapangan untuk memperkuat pemahaman dan aplikasi praktis. Secara daring online, memastikan platform belajar user-friendly dan dapat diakses dengan mudah oleh semua peserta. Menyediakan materi yang mudah dipahami dan digunakan dengan mengemasnya dalam format multimedia seperti video, infografis, atau modul interaktif. Menyediakan dukungan teknis yang memadai untuk peserta yang mengalami kendala teknis, seperti masalah akses atau jaringan internet. Mengadakan sesi tutorial atau bimbingan daring secara berkala untuk membantu peserta dalam memahami materi dan menggunakan platform pembelajaran. Semoga saran ini dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, baik secara luring maupun daring.